Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kami dari kelompok 3 angkatan 8 membuat video ini dengan maksud untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tutor Bapak Dr. Audi Pangemanan. Tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut. Bagaimana jika kita ditempatkan di suatu wilayah sebagai kepala wilayah tersebut, contohnya sebagai seorang camat. Di wilayah tersebut ada seorang ibu lansia yang sudah berumur sekitar 60 tahun, sudah tinggal di tempat itu kurang lebih 30 tahun. Ibu tersebut merupakan seorang ibu yang baik, bersosialisasi yang baik dengan warga sekitar, sering mengikuti kegiatan-kegiatan warga seperti kerja bakti dan kegiatan lainnya. Nah, pada suatu saat datang seorang ibu yang lain, ibu yang berada, bisa dikatakan berada, datang dengan membawa sertifikat hak milik untuk menguasai sebidang tanah, di mana tanah ini merupakan tanah yang ditempati oleh ibu lansia yang tadi. Nah, kita sebagai pemimpin wilayah atau seorang camat diperhadapkan dengan sebuah masalah. Bagaimana kita dalam menghadapi masalah ini? Apa solusi yang kita ambil sehingga tidak terjadi masalah yang lebih besar? Diberikan kesempatan bagi teman-teman untuk menjawab. Jadi menurut saya lebih baik musyawarahkan saja, jangan lapor ataupun pakai kekerasan. Dan saya akan bicara kepada ibu. Kalau saya sebagai camat, saya akan bicara kepada ibunya dulu untuk memberikan waktu kepada nenek itu untuk tinggal di situ, karena dia telah tinggal lama di situ. Jadi bisa ada kayak bujukan sedikit agar nenek itu masih bisa tinggal lama di situ. Saya akan meminta waktu kepada ibu itu, meminta waktu agar tidak mengusir si nenek tersebut. Terima kasih. Jadi terkait dengan contoh kasus yang sudah diberikan itu, menurut saya lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Yang pertama, sebagai kepala wilayah ya tentunya kita akan memeriksa berkas yang diberikan ataupun ditunjukkan oleh orang yang datang mengklaim rumah dari nenek tersebut. Kemudian kalau memang itu berkas asli ataupun bagaimana, ya nanti kita akan pertemukan, kita akan mediasi bahwa salah satu pertimbangan juga nenek tadi sudah sekitar 30 tahun menempati rumah yang ada. Kemudian secara tiba-tiba ada ibu yang datang mengklaim bahwa mengatakan ia memiliki rumah tersebut, sehingga sebagai pemerintah ataupun pemimpin wilayah di tempat tersebut kita tidak serta-merta percaya bahwa itu adalah kepemilikan atau tidak. Tetap kita akan nyalakan sebagaimana mestinya mekanisme yang sudah ditentukan oleh negara, kemudian tidak mengesampingkan yang namanya musyawarah dan mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya menjadi kepala wilayah di desa tersebut dan mendapatkan contoh kasus seperti yang ditugaskan, saya sebagai kepala wilayah, orang yang ditunjuk langsung oleh masyarakat atau diamanatkan langsung oleh masyarakat, saya akan berperilaku secara netral dan adil, tidak menyakiti hati masyarakat dan tidak juga melawan hukum yang berlaku. Saya mengambil jalan tengah dengan mengumpulkan kedua belah pihak yang bersangkutan dan melakukan musyawarah, dengan harapan musyawarah tersebut dapat disetujui secara bersama oleh masing-masing kedua belah pihak. Terima kasih. Tentunya sebagai pemimpin di wilayah tersebut, saya akan mempertemukan kedua pihak untuk melakukan mediasi agar supaya masalah tersebut bisa terselesaikan dengan damai, di mana kedua pihak saling berbicara dan bernegosiasi untuk mencari solusi. Tentunya solusi yang diharapkan adalah menguntungkan kedua pihak. Terima kasih.
jika saya menjadi seorang camat, saya akan mempertemukan kedua belah pihak. Saya akan menanyakan kepada ibu yang memiliki surat tanah yang sah atau SHM, dan saya akan mendengar penjelasan dan meminta surat-surat tanah yang ditinggal dari ibu lansia yang tinggal di tempat tersebut. Dan apabila kedua belah pihak bisa ada kata kesepakatan, maka akan selesai dengan cara mufakat. Jika tidak, saya akan menganjurkan untuk menempuh jalur hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya selaku pejabat atau camat atau lurah di daerah tersebut tentunya akan mengedepankan musyawarah dalam menghadapi sengketa tanah tersebut untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk mediasi dan konsiliasi. Dan mudah-mudahan saja ada solusi terbaik dari kedua belah pihak sehingga menguntungkan si Oma tersebut, karena Oma tersebut adalah masyarakat saya dan sudah 30 tahun tinggal di tempat tersebut. Kalaupun memang sang ibu penuntut ini bersikuku karena dia memegang sertifikat, tentunya kami akan telusuri. Jangan-jangan ada mafia tanah di belakang yang bermain sehingga ibu ini bisa memegang sertifikat tersebut. Dan tentunya saya sebagai pimpinan dari Oma tersebut, saya senantiasa akan membela Oma tersebut karena negara telah mengakui eksistensi masyarakat melalui Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 1. Dijelaskan dalam pasal tersebut, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang khusus. Undang-undang mengakui dan menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hak itu masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara Indonesia. Dalam hal ini saya selaku pejabat di daerah tersebut tentunya akan membuat satu undang-undang khusus atau peraturan adat atau desa agar supaya untuk membela Oma tersebut sehingga dia bisa memiliki dan menduduki tanah tersebut, karena secara bermasyarakat, secara hukum adat Oma ini sudah 30 tahun tinggal di tempat tersebut. Dan Oma ini selalu rajin dan aktif dalam bersosialisasi dengan masyarakat, baik dengan pemerintah juga dalam melaksanakan gotong royong kerja bakti yang ada di desa. Sedangkan ibu ini kita tidak tahu dari mana dia ada dan tiba-tiba memegang sertifikat, tetapi tentunya saya pribadi mengedepankan musyawarah. Kalaupun memang mentok ibu ini tetap bersikukuh, mungkin langkah-langkah ini yang akan saya ambil, membuat peraturan khusus atau peraturan adat desa yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi apabila saya menjadi camat di kecamatan tersebut, dalam menanggapi hal tersebut saya akan melakukan musyawarah secara mufakat kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan jalan keluar yang baik dan juga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak tersebut, dan juga agar dapat mencari solusi dan jalan keluar yang baik dalam menangani kasus tersebut. Jadi itu sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Sebagai pejabat yang taat hukum dan aturan, hal pertama yang saya akan lakukan adalah mengecek keaslian SHM tersebut, baik itu secara online maupun offline. Jika benar atau berkas SHM itu asli, saya akan mengadakan pertemuan, mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, kepolisian, pemilik tanah maupun ibu lansia tersebut. Kemudian memberikan tanggapan atau mengizinkan mereka memberikan tanggapan masing-masing untuk
mencari solusi bagaimana permasalahan tersebut dapat selesai. Dan jika dalam permasalahan tersebut tidak selesai, maka opsi kedua adalah saya akan menyiapkan tempat untuk ibu untuk tinggal sementara sampai permasalahan tersebut dapat selesai. Jika saya menjadi seorang camat, hal yang pertama yang akan saya lakukan ialah saya akan komunikasikan dengan ibu yang memiliki sertifikat hak milik. Saya akan bertanya kira-kira seperti apa urgensinya ibu ini dalam menguasai ataupun menempati lahan ini. Apakah sudah sangat penting dan mendesak atau belum terlalu penting dan mendesak? Kalaupun belum terlalu penting atau mendesak, saya akan memohon kepada ibu tersebut untuk memberikan sedikit waktu kelonggaran kepada kami sehingga kami boleh mendapatkan suatu alternatif, yaitu memindahkan ibu ini, ibu lansia ini ke tempat lain sehingga ibu ini tetap memiliki tempat untuk ditinggali. Dan saya juga akan membicarakan dengan anggota masyarakat yang lain sehingga mungkin ada yang ingin membantu ibu lansia ini untuk mencari lahan untuk ditempati. Kira-kira jawaban saya seperti itu. Terima kasih.